Saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Aneh. Biasanya Menteri Heran Investasi, Bahlil. ya kan? Bisa Itu jadi Menteri lulusan Investasi. universitas. Orang asli Minang. Asli? Sekarang lagi Asli rame Minang. nih, ada Indonesia itu gubernur mana yang paling tren sekarang ini? KDM. Oh, KDM. Bagaimana KDM. pendapat abang orang Minang asli, orang Sumatera Barat asli tentang KDM? Gimana ya? Jangan ditutup-tutupi Oh, tidak, negatif tidak. positifnya. Tidak menutupi Pak, cuman ya terasa beda cara pendekatannya dengan masyarakat. Oh itu ya. Dari mulai dia masih menjabat di Purwakarta sudah membangun channelnya sendiri dengan kegiatannya dia, dan bahkan sekarang dengan keadaan dia sudah menjadi gubernur di Jawa Barat. Oh. Sip. Terima kasih. Dan sekarang pun dilanjutkan dengan salah satu wakil kepala daerah kami. Oh gitu ya. Ada juga ya. Ya yang mengikuti jejaknya. Ya, yang baik itu harus diikuti. Insya Allah. Oh ya bagus. Terima kasih Bang. Tidak, tapi ini bukan settingan ya. Ini bukan Tidaklah. skenario-nya ya. Ya asli ya. Terima kasih. Mari, Pak. Saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Aneh. Biasanya Menteri Heran Investasi, Bahlil. ya kan? Bisa Itu jadi lulusan Menteri Investasi. universitas di Amerika. Amerika. Wow. Amerika. Iya kan? Disenggol terus langsung. Harvard University Harvard University. atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika minimal Inggris lah, ya kan? Minimal Inggris lah ya. Oxford University Oh, Oxford. Cambridge. Atau Gimana ya? Sorbonne. Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Itu Pak Menterinya. Gimana lah Asna komentarnya ya? Persoalan yang ditanyakan itu yang dilontarkan itu kayak nggak pikir dahulu. Nggak apa-apa, As nggak mau komen karena As tahu teman-teman As di channel ini udah tahu kok, udah tahu kayak gimana jawabannya, udah tahu. Persoalannya itu tadi udah diungkapkan oleh Menteri Investasi itu tadi. Persoalan yang ditimbulkan itu aja udah what gitu. Ya udah, malas As. Oke, mungkin dia iya. Itu tadi disenggol Pak Presiden langsung ya. So ini ya Bapak Menteri Investasi itu tadi harus dibuat penelitian dahulu. Persoalannya Bapak lemparkan tadi kepada orang-orang, kenapa negara-negara lama dan sekian lama dahulu yang udah sekarang bergelar negara maju melakukan penebangan hutan untuk peladangan, tambang-tambang dan sebagainya, tidak pula dihujat gitu kan. Negara Indonesia yang baru mau bermula gitu kan, wah udah marah orang masyarakat. Pak, itu zaman dulu Pak, ekonominya, iklimnya dunia ini masih baik-baik aja. Sekarang ini dunia ini aja udah tenat, iklim aja udah nggak seiring dengan apa yang kita udah
mengikut rencana, udah nggak seperti itu lagi. Drastik perubahannya, ekstrim perubahan cuaca kita Pak, iklim dunia ini Pak. Itu soalannya, kenapa itu dipersoalkan. Apa yang berlaku di Indonesia itu, yang sekarang terjadi itu disebabkan oleh pembabatan hutan dan sebagainya. Tanah itu udah nggak bisa nahan Pak, jadi longsor gitu. Iklim cuaca kita ekstrim. Asia Tenggara ini udah nggak benar cuacanya. Monsun plus tropika senior itu menyebabkan itu berlaku Pak, sehingga ini kayak asli kayak mau marah, tapi sabar. Itu komen di bawah ya. Tahu teman-teman Asli Channel ini semuanya pintar, cerdas. Oke, kita sambung. Astagfirullahalazim. Maaf ya kalau salah emosi. Maaf ya, maaf. Ampun. Bismillah. Gubernur ataupun provinsi pertama yang membantu bencana banjir di Sumatera adalah KDM ataupun Gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah. Itulah gubernur dari salah satu wilayah di Indonesia yang sangat luar biasa, sigap, tegas, dan cepat. Permintaan saya hari ini, Deddy Mulyadi atau KDM turunkan hari ini juga, turunkan Deddy Mulyadi ke Sumatera Utara untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Sumatera Utara. Mohon Pak Deddy turun ke Sumatera Utara supaya cepat selesai Jawa Barat masalah di ke Sumatera Utara, masalah banjir, Ayo, masalah Deddy. korban banjir, masalah hutan yang gundul. Mohon Pak Deddy turun ke Sumatera Utara. Cuma 6 menit Deddy Mulyadi kelar, bisa membantu bantuan Sumatera Utara hampir 6 miliar lebih. Cuma 6 menit bos. Tolong Pak Deddy turun ke Sumatera Utara untuk membantu masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih. Salam aspirasi. KDM dalam 10 menit bisa mengumpulkan donasi 7M untuk sumbangan ke Sumatera Aceh. Dengan izin Allah, Masya Allah. Kirain KDM tutup mata dalam bencana tersebut. Ternyata memang KDM memang orangnya senang membantu. Kalau kita pikirkan 7M itu bukan jumlah yang sedikit, tapi bisa dikumpulkan dalam waktu cuma 10 menit melalui donasi yang dibuka oleh Kang Deddy, dan pastinya itu datang dari masyarakat seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat pastinya. Itu saudara-saudara yang memang hebat. Semoga Allah melindungi dan menambahkan lebih lagi banyak rezeki. Orang yang telah sama-sama memberikan pertolongan dan bantuan, berkongsi rezeki dengan orang yang sedang ditimpa musibah. Masya Allah, 10 menit 7 miliar. Siapa yang bisa lagi? Masya Allah. Saya tidak menyangka beliau mau ikut nanti turun tangan untuk pendistribusian bantuannya. Duit 7M itu 1M untuk sewa pesawat, 6M untuk belanja macam-macam untuk keperluan bencana di sana. Saya sampai terharu sama beliau karena sempat-sempatnya beliau mau turun ke lapangan ke daerah Aceh, Sumatera untuk mendistribusikan bantuan. Ya, memang saya tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang KDM. Memang hampir semua sifatnya itu benar-benar membantu walaupun jauh. Tapi masih ada juga yang benci sama beliau. Sampai beliau diadukan ke KPK, dilapor KPK. Beliau apa sih yang dikorupsiin? Duitnya banyak. Otaknya pada kemana itu yang ngelaporin ke KPK? Pada kemana otaknya? Aneh. Aneh. Terus KDM membantu sesama. Walaupun banyak rintangan, halangan, walaupun banyak yang juga yang benci kepada beliau. Terus KDM, semoga semuanya diberikan kelancaran,
sampai pendistribusian bantuan terlaksana. Hidup KDM. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi alias KDM akan ke Sumbar untuk mengantar bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Selain itu, ia juga akan mencari saudaranya yang hilang di Aceh akibat bencana tersebut. Saudara saya sampai sekarang hilang kontak di Aceh. Saudara, mantan anggota DPRD Aceh, tentara. Kakak saya udah nangis-nangis, kamu teh gubernur, katanya masa nggak bisa nolong saudara, nggak bisa dihubungi. Saya juga mungkin nanti termasuk akan mencoba lah nyari saudara saya tuh bisa ketemu nggak. Nanti saya sampaikan juga ya hari Kamis saya akan berangkat ke Sumatera Barat. Charter pesawat Susi Air untuk mengangkut barang nanti untuk dikirimkan ke daerah-daerah yang susah dijangkau dan bahkan belum bisa dijangkau. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi pastikan bantuan Jabar untuk Sumatera, Aceh akan disalurkan mulai pekan depan. Bisa nanya nahan tuh ayeuna ngaranna kita bantuan di pamarentah tuh kudu aya prosedurna. Lamun bantuan duit pribadi tah pasti esuk pagi atau ayeuna oge dikirimkeun, cuman kan hayu di pamarentah mah leuwih gede meureun. Matak Bapak Aing ge bari namahan mah pasti meureun ku duit pribadina, cuman hayu dana di pamarentah mah kudu ngelewatan lah DPR, tinjau lah, evaluasi lah, loba prosedurna lah. Bisa terpercaya mah cobaan mana minta bantuan ke desa. Kumaha prosedurna rubet. Jeung Bapak Aing ge ngaluarkeun wancanaannya, wacana terbaru ti Bapak Aing terbitkan moratorium penebangan hutan di Jabar, ajak para pengambil keputusan bertobat. Jadi intina mah Bapak Aing mencegah lah supaya henteu terjadi pengunduran hutan juga di Sumatera. Dan soalnya di Jawa Barat oke geus loba pengalihan fungsi hutan, anu jadikan komplek, terus anu di pangalengan dijadikan kebun sayur, kebun teh, pokoknya geus loba lah pengalihan lahan. Jadi sieuna gitu bencana teh keur mah di Jawa Barat oke banjir mah masih kene tiap musim hujan. Tambah meureun ike non mun gunung atau hutan-hutanan ditebangan, longsorna edan. Jadinya silih jaga lah intina mah kitu. Pak Deddy, tulungan Pak Deddy. Ya abis jadi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Kalau kita lihat di Aceh, kesan bencana banjir ini kayak kita deja vu untuk tsunami yang pernah berlaku di Aceh. Kayaknya ini banjir terburuk yang berlaku di Indonesia, khususnya di Sumatera dan juga di Aceh ini. Kita lihat itu, Masya Allah. Allahu Akbar gitu kan. Terus kuat saudara-saudara kita terlanjur Di lokasi longsoran, kayak kebanjiran. Tuh pada di itu. Ada juga saudara Kang Deddy di Aceh. Nah, tadi kita lihat di awal-awal video tadi kita lihat Presiden Pak Prabowo lagi roasting ya Menteri Investasi Pak Bahlil yang itulah kan dari mana pelajarannya itu kan, dari mana sijilnya, dari negara Amerika, Inggris katanya gitu. Disenggol lah kayak gitu ya, di roasting. Dan kadang-kadang itu yang utarakan tadi, persoalan yang dikeluarkannya itu kayak nggak mikir-mikir dulu Pak, pikir dulu, jangan terus langsung aja gitu kan. Harus dipikirkan dulu, sejarahnya harus dilihat dulu, prosesnya itu harus diketahui dulu, dampaknya akan diketahui, itu harus dikaji terlebih dahulu gitu kan. Bukan hanya memikirkan tentang pembangunan, malah melupakan ataupun membiarkan atau tutup mata aja lah di kedepannya jadi apa gitu. Kita harus tahu bahwa hutan, ekosistem itu sangat penting gitu. Ekosistem itu harus dijaga dengan baik. Iklim kita sedang nggak baik-baik untuk iklim dunia gitu, nggak baik-baik. Tidak bisa ditebak. Cuaca ekstrim tidak lagi kita bisa jangka. Harus perlu ada pembaikan daripada segi infrastruktur dalam memberikan amaran awal untuk masyarakat sekiranya berlaku kenaikan paras air yang luar biasa atau apa aja, supaya masyarakat bisa bersedia untuk bergerak atau berpindah dari kawasan perkampungan mereka. Dan kita tahu infrastruktur ini harus diperbaiki dan dipulihkan, juga diberikan harus diberikan perhatian agar dampak pada masyarakat dapat dikurangkan gitu. Mereka boleh bergerak lebih awal untuk pindah ke kawasan yang lebih selamat dan sebagainya, untuk mengelakkan lebih ramai korban jiwa.
itu. Dan kita harus tahu kalau hutan-hutan itu dibabat, hutan ataupun akar kayu adalah agen terbaik untuk menyerap air. Kalau sekiranya hutan nggak ada, akar-akar kayu yang kuat nggak ada, bagaimana untuk menahan air deras, air hujan yang turun daripada kapasiti biasa normal gitu kan. Itu bahaya. Dan ini Menteri Investasi harus pikir untuk investasi, bukan harus mengorbankan masa depan orang-orang di depan, di masa hadapan. Contohnya ini sekarang sudah berlakunya seperti ini. Untuk membangunkan semula itu perlu dana yang besar, ya kan? Infrastruktur sudah rusak, bangunan sudah habis, terputusnya jalan raya, jembatan dan sebagainya, itu jalur-jalur jalan darat itu udah habis. Untuk membangunkan pasti ambil masa dan perlu biaya yang besar. So, itu kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah gitu kan. Tapi sekiranya perkara-perkara seperti pembangunan yang terancang, tidak adanya penebangan hutan atau penggodoran hutan secara haram ataupun tambang ilegal gitu kan, pasti perkara ini tidak berlaku. Justru kita belajar dari apa yang berlaku di Sumatera ini. Kita itu harus menjaga ekosistem dengan baik, perancangan pembangunan dengan baik, dan pastinya masyarakat akan lebih hidup lebih baik kalau kita sekiranya dapat mengelakkan perkara-perkara ini daripada terjadi atau meminimumkan resikonya untuk masyarakat dan juga pemerintah pastinya. Ini pandangan pribadi As. Kalau menurut teman-teman As kayak gimana di channel ini, tetap komen di bawah. Maaf kalau emosi, ini perasaan As merasakan saudara-saudara kita yang sudah terkesan dengan masalah banjir ini. Masya Allah, semoga mereka itu baik-baik saja, dapat bangkit kembali insya Allah. Dan salut untuk KDM yang udah berusaha berat untuk memastikan dia juga sampai ke Sumatera, memberikan menyampaikan sendiri distribusi bantuan yang diterima daripada dana yang dibuka oleh Kang Deddy. 10 menit udah sampai 7 miliar. Dan kita lihat ya, gubernur yang sangat mementingkan masyarakat dan memikirkan tentang masyarakat ya. KDM, Masya Allah. Ketik komen di bawah, akan ketemu lagi insya Allah dalam video. Assalamualaikum, hatur nuhun.